Kalau sekarang lagi booming pendidikan di barat. Jadi zaman Stovia ada sekolah kedokteran yang juga ada asramanya. Sekarang kita ada di asrama sekolah kedokteran Stovia, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ke Museum Kebangkitan Nasional. Kita akan mencoba mengikuti lomba konten kreator dari Kementerian Kebudayaan. Bagaimana kita akan mengulik permusiuman dan cagar budaya. Tapi kita kali ini pada momen tahun ini akan mengulik lebih dalam Museum Kebangkitan Nasional, bagaimana peran penting era kebangkitan nasional dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme dan perjuangan rakyat Indonesia, yang perjuangannya bisa kita rasakan hingga kali ini, yaitu berkaitan dengan organisasi Budi Utomo. Mari kita saksikan bersama keseruan kita pada proses pembuatan video pada hari ini. Sampai jumpa. Persiapan syuting di Museum Kebangkitan Nasional. Kita sarapan dulu. Jembatan baru renovasi yang sudah dibuka. Kita akan menuju ke Jaga Jakarta. Jakarta keren, mantap. Baru dibuka lagi guys ini. Kamera. Banget, kelihatan. Kita sudah ada di halte Jaga Jakarta, akan nyebrang ke arah jalan apa ya? Abdurrahman Saleh apa ya? Nanti kita lihat. Kita beli minum dulu, beli air untuk persiapan. Ya, kita ada di Jalan Abdurrahman Saleh. Ini tadi tembus Jalan Queenie. Dari Jalan Queenie kita akan tembus ke Jalan Abdurrahman Saleh. Tadi kita turun di halte Jaga Jakarta Senen. Nah, kita sudah ada di Stovia, Museum Kebangkitan Nasional. Kita sudah berada di depan Stovia, Museum Kebangkitan Nasional. Ini ada Ayu, ada Titan, ada Gaisani, dan ada Nisa. School Code of Reading Fun in Langus Alson. Warga Jakarta, tahukah kalian bangunan yang sekarang dikenal sebagai Museum Kebangkitan Nasional ini dulunya adalah sekolah kedokteran pertama? Kalian, bangunan yang dikenal sebagai Museum Kebangkitan Nasional ini Kita sedang berada di ruang gurunya Stovia.
Kita sedang berada di ruang gurunya Stovia, sekolah kedokteran yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk para pribumi. Ini lukisan. Nah, ini suasananya. Kita sudah berada di satu ruangan yang berisi koleksi alat pemecah kepala digunakan untuk praktek kedokteran, mempelajari anatomi yang ada di tempurung otak kepala manusia. Kemudian ini ada elektroradiograf untuk mesin apa? Iya. Alat pendeteksi detak jantung, pinset, dan alat penggulung, tempat jarum. Ini tadi pencatat detak jantung, elektroradiograf. Kita masih berada di ruang yang memamerkan alat-alat medis. Ini dandang pensteril, kemudian ada guletin. Ini untuk mengeksekusi Raja Louis nih. Guletin. Video nih Bapak. Video setel sama saya. Ini Satu, dua, tiga. Lihat. Terus lihat. Coba kalau ngikutin sejarah ke sana. Oh. Ini aja kameranya. Dah. apa? Kemarin gimana? Kemarin ada kontrabasnya. Alat musik bass gede gitu. Arsenal. Iya, Arsenal. Gudang peluru. Ruangan Joseph Louis Parks. Bawa oleh-oleh tak buat ini adik saya nih. Mana? Ada kamu cowok? Cewek. Tapi anak teknik, Pak. Oh gitu. Teknik dan engineering. Masih berada di Museum Kebangkitan Nasional. Sekolahnya para dokter-dokter pribumi pada masa pemerintah kolonial. Dari sini kemudian tersiar satu pesan tentang pentingnya
rasa nasionalisme sebagai satu ikatan, satu simpul membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Nah, saat itu yang melawan pemerintah kolonial itu sendiri. Budi Utomo, Ibu Perhimpunan. Nah, ini adalah sosok penting Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pemantik bagi dokter-dokter muda di Batavia saat itu. Salah satu yang kemudian tergerak adalah Dr. Sutomo yang kemudian melahirkan organisasi Budi Utomo. Mas Gunawan Mangunkusumo. Apa sih dari nama kamu kok? Dr. Suyono. Kalau anak-anak di SMK 49 belajarnya selama 45 menit, tapi para mahasiswa di Stovia saat itu belajarnya 50 menit per mata pelajaran. Mari kita lihat. Ini adalah kelas Stovia. Masuk pukul 7, pulang atau selesai pukul 12.30. Belajarnya 50 menit, istirahat 10 menit. Kemudian pukul 20 sampai pukul 22 mereka kembali belajar memasuki kelas. Kok malam-malam? Ya, kan ada asramanya. Nah, ini gambaran kelas Stovia. Politik etis. Nah, ini bagian penting bagaimana kaum elit itu nanti muncul karena pemerintah kolonial saat itu dengan pemerintahan Ratu Wilhelmina yang dipimpin oleh Ratu Wilhelmina merasa berhutang budi dengan rakyat Hindia Belanda, maka mereka membangun satu sistem politik yang disebut sebagai politik etis, membuat irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dari edukasi ini kemudian muncul tokoh-tokoh penting yang menggerakkan pergerakan nasional di Indonesia. Salah satunya Budi Utomo. Selain pintar, mereka juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat Hindia Belanda saat itu. Ini gedung apa Pak? Gedung Serbaguna ya? Mana? Ini depan. Gedung apa ya? Penyimpanan. Belanda, lambang kerajaan. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional. Setelah kita mempelajari materi di sekolah, sekarang kita melihat langsung replika kapal VOC dan perjalanan kolonialisme VOC. Di sini ada penjelajahan samudra, terus timeline-nya, garis waktunya. Dan kita melihat juga rempah-rempah yang pernah menjadi inceran VOC di sana. Ini rempah-rempah yang diambil dari negara kita
akhirnya memunculkan kebangkitan nasional. Selamat datang di Teater 1. Museum Kebangkitan Nasional berada pada sebuah komplek bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Gedung dan megah menempati areal yang cukup luas, pernah dipergunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Emang ada tuh. Emang ini ya.